pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran infak. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran infak yaitu dengan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dasar hukum infak. Dengan menggunakan saintifik, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan infak. Dengan berdiskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan ketentuan infak. Dan yang keempat, dengan berbagai latihan dan praktik, peserta didik dapat mempraktikkan cara-cara memberikan infak dengan benar. Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kita untuk tolong-menolong dalam hal kejelekan atau keburukan. Dalam ajaran Islam terdapat ibadah yang berkaitan dengan tolong-menolong, yaitu infak. Nah, coba kalian amati. Ini gambar tentang infak. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian infak. Nah, pengertian infak ada dua. Ada pengertian infak menurut bahasa dan ada pengertian infak menurut istilah. Nah, infak menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Yang kedua, infak menurut istilah. Infak menurut istilah adalah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak-anak pengertian tentang infak. Nah, yang kedua yaitu dasar atau dalil infak. Dasar atau dalil infak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah,
yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Ayat kedua, dasar atau dalil hukum infak terdapat dalam Al-Hadis. Nah, dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi lebih baik daripada menerima, atau tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, hadisnya yaitu berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Aufik ya benar adama yufak alaih." Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Berinfaklah wahai anak Adam, engkau akan dibalas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan infak. Nah, ada dalam ketentuan infak itu ada hukum infak, ada rukun infak, dan ada syarat infak. Nah, yang pertama hukum infak. Hukum infak ini ada 4, yaitu ada infak wajib, ada infak sunnah, ada infak mubah, dan infak haram. Nah, yang pertama infak wajib. Infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Nah, yang kedua yaitu infak sunnah. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya ya. Seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah. Kedua yaitu infak untuk kepentingan umum. Ketiga infak untuk menolong musibah. Nah, infak untuk perjuangan di jalan Allah contohnya yaitu dalam pembangunan masjid, pembangunan sekolah atau madrasah. Nah, infak untuk kepentingan umum seperti membangun rumah sakit, ya. Nah, kemudian infak mubah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya, seperti hadiah. Kedua yaitu hibah. Hadiah itu contohnya seperti memberikan hadiah kepada adik kita yang berulang tahun, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya infak haram. Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Nah, yang kedua infak bukan karena Allah. Nah, itu tentang hukum infak. Ketentuan infak yaitu yang kedua rukun ya, rukun infak. Nah, infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama harus ada pemberi infak, disebut juga munfik. Nah, yang kedua ada penerima infak atau munfik lahu. Yang ketiga barang yang diinfakkan. Dan yang keempat penyerahan atau ijab qabul. Nah, yang ketiga itu syarat infak. Syarat infak di sini ada syarat infak untuk munfik dan ada syarat barang yang diinfakkan. Syarat infak untuk munfik yaitu orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga tidak menyebut infak yang telah diberikan. Dan yang keempat tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, yang kedua syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama harta yang boleh ditasarrufkan atau dibelanjakan. Yang kedua yaitu terpilih. Yang ketiga harta yang diperjualbelikan. Dan yang keempat orang yang sah pemiliknya. Dan yang kelima sah menerimanya. Dan yang keenam tanpa adanya pengganti. Nah, itu termasuk ketentuan rukun infak. Cara infak. Nah, kata cara infak di sini ada dua ya. Yang pertama ada golongan penerima infak. Yang kedua yaitu golongan yang tidak
itu berdasarkan dengan surat Al-Baqarah ayat 15, golongan penerima infak adalah sebagai berikut, yaitu orang tua, saudara terdekat, atau keluarga. 3, anak-anak yatim. 4, fakir miskin. Dan yang kelima, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, yang kedua yaitu golongan yang tidak berhak menerima infak. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, orang yang masih mampu bekerja. Ketiga, non-muslim yang memusuhi Islam. Dan yang keempat, orang murtad. Nah, itulah penjelasan tentang infak, anak-anak. Semoga kalian paham. Apakah kalian ada yang kurang paham tentang penjelasan Ibu? Adakah yang belum paham tentang penjelasan materi infak ini? Bu, saya belum paham tentang penjelasan hukum infak. Oh, baik. Ibu akan menjelaskan kembali tentang hukum infak ya. Nah, hukum infak itu ada 4, yaitu infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Nah, infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti membayar zakat fitrah, membayar mahar pengantin, menafkahi istri ya, ditalak dan masih dalam waktu iddah. Nah, itu hukum infak wajib. Nah, yang kedua hukum infak sunnah ya. Hukum infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya, seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah. Contohnya pembangunan masjid, pembangunan madrasah atau sekolah. Nah, yang kedua infak untuk kepentingan umum. Contohnya membangun rumah sakit, nah, dan lainnya. Dan ketiga infak untuk menolong musibah, misalnya menolong orang yang terkena musibah banjir. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga infak mubah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya, seperti hadiah. Nah, hadiah yang diberikan kepada adik kita yang ulang tahun ya, atau hadiah kepada memberikan hadiah kepada teman. Nah, itu masuk infak mubah, infak hadiah. Nah, yang keempat itu infak haram. Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti infaknya orang non muslim untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua, infak bukan karena Allah. Nah, infak bukan karena Allah itu yaitu infak yang hanya ingin dipuji, bukan karena Allah, hanya ingin dipuji karena ria. Nah, itu haram hukumnya. Jelas Rizky penjelasan dari Ibu? Jelas. Nah, semuanya paham? Paham. Nah, baiklah kalau begitu. Setelah kalian paham semua tentang penjelasan materi infak, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk berdiskusi. Nah, bentuk 3 kelompok ya. Nah, Ibu akan bagikan tugasnya. Nah, kerjakan secara berkelompok ya. Silakan mulai mengerjakannya, berdiskusi bersama teman. Di sini nih. Campur sama perempuan ya. Nah, silakan kalian berdiskusi tentang pertanyaan mengenai infak. Nah, sekarang setelah selesai berdiskusi, silakan perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Oh, silakan Nabila ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila dari kelompok 2. Sebutkan 3 contoh infak yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya infak untuk membangun masjid, infak untuk membangun madrasah, infak untuk menolong orang yang terkena musibah. Nah, teman. Nah, itu jawabannya
pertemuan berikutnya. Nah, sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin.